Lu bayangin aja, dia yang nyuruh gua nge-gym. Nah, oke dong. Dibayarin sama dia. Terus gua nanya, ya tujuannya apa? Ya biar kamu shape aja jadi tetap ganteng. Padahal gua pasti bilang itu, gua geli sendiri dibilang ganteng. Iya. Jangan tawa lo. Gitu loh. Itu barusan adalah pengakuan ganteng dari seorang Abram. Kan gua ketawa, gua geli sendiri. Yang dimana dia merasa geli karena yang ngucapin itu istrinya. Tapi buat yang teman-teman yang merasa Abram itu adalah ganteng, jangan ya. Boleh komen di bawah. Jangan ya. Bukan banget. Abram ganteng. Di bawah di komen. Di komen. Abram ganteng. Abram, gue yang geli. Ganteng. Balik nyambung, pastikan kabelnya tidak putus. Balik nyambung di channel ini sama gua Abram di Alam. Gua Alam di Abram. Kita beda tahun. Ya. Nih. Apaan? Itu dimasukin apa lagi? Madu. Minum madu sehat. Enggak, itu ada yang iya di bawahnya tuh masih masih proses pencampuran antara madu dengan air putih. Air putih, air bening mas. Air bening. Ya kan bening. Kalau air putih itu susu. Jadi air putih itu susu. Kualitas hidup seseorang tergantung dengan kunci pertanyaan yang dilemparkan di pikirannya. Itu dalam psikologi. Betul? Ya, ya. Benar nggak? Ya kan tergantung. Ya. Nih, gue yang jadi deg-degan nih dilempar pertanyaan sama dia nih. Gue belum ada bahan lagi kan. Banyak apa? Ya. Kita hidup di keseharian ngapain cari? Iya, enggak. Maksudnya kan kalau pertanyaannya menjurus ke yang aneh-aneh, kalau jawabannya salah kan gini loh. Kacau nih. Enggak, maksudnya gini. Apapun masalah yang dihadapi manusia kan. Ya udah, gua Satrio ini keseharian. Lo ini ya katanya ya, kalau orang ke psikolog, orang psikolog tuh sebenarnya nggak boleh ngasih jawabannya. Dia kenapa dia tuh nggak boleh. Dia itu mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan supaya dia orang ini menemukan sendiri apa yang jadi. Loh, bener. Ini karena lihat tadi Instagram. Iya, tapi bener kan? Bener. Emang gitu. Berarti Dia kan psikolog. Enggak, dia nggak boleh ngasih tahu nih orang kenapa lu gini. Enggak boleh. Dia jadi menggiring sesuai keinginan orang itu kan. Lebih membantu dia ngebedah supaya dia nemuin jawabannya sendiri. Dan itu dari dirinya sendiri. Dia cuma ngarahin dengan pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Ini dapat dari mana dia? Pembicaraannya terjadi tadi Mas Alam. Tadi lagi dipijitin. Saya sama Mas Tio lagi ngobrol. Ini pembahasan ini yang keluar antara psikiater dan psikolog. Saya tanya kan, saya lulusan apa? Saya bilang psikologi. Ya, bedanya psikiater sama psikolog apaan? Karena psikiater pakai obat bang, lebih ke obat. Tapi kalau psikolog treatment. Psikiater itu sebagai semacam treatment. Pembahasan itulah keluar bahwa kita tuh sebenarnya bukan nggak boleh sih, memang tidak harus ngasih jalan keluar, maksudnya kayak solusi. Lo harus gini enggak? Iya, enggak, tapi kita harus mengarahkan aja. Tapi dengan pertanyaan-pertanyaan. Tapi kalau psikiater bisa digolongkan dokter. Karena pakai obat kan? Pakai obat, benar. Saya sih belum tahu juga ya, karena sebenarnya beda juga sih psikiater semua. Iya, seenggaknya berarti dia kan dapat ilmu untuk farmasi. Iya, untuk obat-obat apa yang perlu. Iya, ya kan berarti ada ilmuwan farmasi di situ kan. Iya. Yang artinya dokter bisa belajar itu. Karena dia masih terutama di bidang psikiater kan masih masuk penenang. Kalau psikolog, kenapa namanya psikolog?
nggak pakai R. Biasa seseorang yang melakukan itu ada imbuhan R. Kenapa nggak psikologer? Psikologer. Udah kayak vlogger itu ya. vlogger, psikologer. Atau enggak psikologis. Ada isnya. Karena menandakan orangnya. Oh, ini psikologi. Oh, ini kan psikolog. Psikolog. Berarti di log G. Ayo. Atau minimal kan kayak ya basis, nggak dibilang baser. Nggak. Ada nggak yang mirip dengan sebutan psikolog? Misalnya berhenti cuma di G-nya gitu. Cuman nggak pakai I, nggak pakai R. Kan psikolog oke. Dokter R juga. Iya makanya itu kan menunjukkan orangnya. Iya, psikolog ini kenapa dia berhenti di situ ya? Itu makanya gue nanya. Oh, karena dia nggak boleh ngasih tahu orang sebuah solusi. Jadi dia baru harus berhenti sampai di titik karena nggak tuntas. Nggak tuntas. Jadi berarti cuma ngarahin. Psikolog itu nggak layak dibayar. Dibayar dong. Ya nggak tuntas kerjaannya, ngapain gue bayar? Gue DP-in aja cukup. Iya juga ya. Kan? Solusinya juga kita nemuin sendiri ya. Iya. Dia cuma ngarahin doang. Dengerin doang. Dia dengerin, kita yang curhat, terus dia ngarahin, gali dalam sampai terus kita yang nemu. Terus dia ngapain di situ? Kalau kayak gitu kan istilahnya gue bisa aja bilang, lu nggak usah ngomong, kasih gue waktu aja buat mikir. Tenangkan diri. Bedanya dia kalau kita ngomong sama diri sendiri, suaranya di sini, ini ada dia. Nah, bedanya cuma di situ. Ya gue bayar waktu lu aja. Makanya DP aja cukup. Tapi mahal. Pelunasan. Tapi mahal loh. Kerjaan psikolog padahal mahal. Iya. Mahal memang. Makanya nggak guna. Maaf nih. Kalau tujuannya cuma buat ngarahin kita. Tapi emang itu batasan kerjanya dia gimana dong? Nggak boleh ngasih langsung jawaban lu kenapa. Padahal dia udah tahu. Oh, orang ini kenapa. Cuman dia nggak boleh. Itu kan ibarat gini loh. Intinya kan dia cuma ngarahin orang untuk menemukan dirinya sendiri ya. Iya, itu kan sama halnya dengan kalau misalnya lo ketemu dokter, dok, begitu masuk ke ruangannya, tiba-tiba dokter bilang, apa yang sakit? Nah, malah nanya. Ya kan? Ya kalau kayak gitu kan belak-belakan kita bisa bilang, dok, gue kesini pengen tahu sakit gue. Kalau gue kesini tiba-tiba nanyain apa yang sakit, ya berarti gue udah tahu penyakit gue. Ngapain gue ke dokter? Nah, kan gitu. Ya kan? Nah, ini juga. Kalau jawaban dan solusinya ada di tangan gue, ngapain gue ketemu psikolog? Itu jawaban. Udah berapa menit, Pak? Oh, baru ya. 70 menit udah. Ya. Udah lama dong kalau 70 menit. Lu butuh ke psikolog lu. Ya, jawabannya maksudnya karena dia hanya mendampingi lu menemukan mengatasi sakit lu. Lu mengatasi intinya dia cuma ada untuk menemani sebenarnya. Ya, artinya kalau lu masih punya istri, ngapain lu ke psikolog? Istri lu nemenin lu. Tapi dia tidak mampu berlaku netral sebagai psikolog. Bisa dong. Netral gimana? Karena dia emosional sifatnya kalau istri. Ya iya pasti. Nah, kalau psikolog kan nggak boleh, dia harus netral. Itu yang mungkin tidak. Itulah sebabnya kenapa kita nggak butuhin dia. Kenapa? Karena netral, nggak maju-maju kitanya. Ya kalau lu pengen maju, ngobrolnya sama bini lu. Iya makanya. Di rumah. Ya di mana-mana kan hidup kita. Kalau ada masalah, langsung ditambah gede tuh masalah. Hidup kita kan pengen maju. Itu berkembang hidup lu, tantangannya membesar. Apa? Tangan-tangannya, bukan tantangannya. Tangan-tangannya gede besar. Tantangannya membesar. Langsung tampar-tamparin gitu. Kayak tadi kan, gue sempet menerawang jauh loh. Pas bilang, ini mau diapain sih? Ini mau dibangunin. Iya. Gue langsung, berhayal kemana-mana. Sel-selnya mau dibangunin. Sel-selnya. Tolong dengarkan secara utuh kata-kata dari seseorang. Karena itu juga tugas seorang psikolog. Di situ lu bisa tahu apa yang ada di mindsetnya dia. Nah, at least ini dari
Ini dari temen gue yang sekolah. Oh Mas ya? Iya dong. Gini. Sebelum salah ya, kejauhan ya. Iya. Bahasan kalian tadi itu apa? Gue tuh cuma lagi dipijat. Dia aja ngobrol terus. Ya masalah kan cuma minta dipijat. Kenapa masalah mau ngobrol aja kesini? Dan gak tahu lagi sudut apa. Tahu dibawa ke sini. Kan bikin kaget ya. Ini sisinya tuh dari sudut pandang yang mana gitu loh. Seorang psikolog kah? Seorang pasiennya kah? Oh enggak. Dari melihat keduanya. Jadi kalau ada psikolog dan ada pasiennya, kita orang yang mengamati. Kenapa itu? Saya melihat. Oh iya, oke. Karena ada gini, ada juga gue nggak tahu kalau di ilmu psikologi persisnya, cuman persisnya gimana. Tapi gue pernah dikasih tahu Kapan? hal yang cukup bijak. Kapan? Hal yang cukup bijak ini sekitar bulan lalu. Kayaknya baru beberapa minggu yang lalu dikasih sama warteg itu tahu. Iya, dikasih tahu. Itu nggak dikasih, itu beli. Kalau yang tadi kan dikasihnya tempe sama pisang. Itu beli. Oh iya beli. Nah, tapi kan di saat lo bayar lo dikasih kan? Hah? Karena gua ngasih. Ya udah. Terus dia ngasih balik. Ya udah. Emang ya udah. Lo sama penjaga wartegnya itu kan saling mengasihi. Itu benar. Nah, ya kan kalau lo ngasih, dia ngasih berarti kan saling mengasihi. Itu benar. Ya kan? Gua setuju. Iya. Ya berarti kan dikasih. Iya. Dan gue akhirnya berterima kasih. Nah, karena gue menerima poinnya. apa yang dia kasih. Itu poinnya. Dan gue berterima kasih. Itu harganya 3 juta. Iya, ini kotor tadi. Gue berterima kasih dan gue menerima tahu. Dia berterima kasih dan menerima duit. Ya berarti kan lo saling mengasihi. Saling mengasihi. Itu. Tapi ini itu yang tadi, yang kalau kemarin. Enggak, ini balik ke psikolog. Oke, lo tau dari mana? Nah, Psikolog. ada orang bijak. Pajak. Ya. Iya dong. Itu bijak. Oke. Ada yang bilang gini. Seseorang akan menemukan dirinya kembali di tempat dia kehilangan dirinya. Jadi kalau lu punya masalah dan lu merasa lost di situ, kayak lu harus cari titik poin ketika lu kehilangan diri lu itu. Apa itu karena lu marah atau lu kecewa? Disitulah atau gua kesel karena nggak bisa video note. Bisa jadi. Nah, titik disitulah lu harus menemuin kembali diri lu. Jadi lu harus balik ke situ tuh. Berarti ngulik WhatsApp lagi? Bisa jadi. Makin nggak ketemu, Mas. Atau bisa jadi emang kuncinya lu harus sesimpel ganti handphone. Ya lu tau lah cara ngerunut. Kalau nggak, ini kenapa ya? Kalau nggak bisa ini berarti ininya gini. Kalau nggak ini gini. Kalau emang ini harus ganti. Lo udah tahu logika itu. Tapi maksudnya ngadepin dirinya sendiri orang pun seperti itu. Sering kali kayak kita ngeliat, aduh gila, gue lost banget nih, gue nggak tahu nih apa yang harus gue kerjain. Itu kan bahasa lu kehilangan tentang diri lu sendiri. Lu nggak bisa nyadar, apa ya, kenapa gue bingung ya? Nah lu harus balik ke titik ketika lu awal mikirin itu tuh. Kenapa? Ada kejadian apa? Kenapa gue bingung? Iya. Ya itu aja udah bingung. Nah, mulai kapan gue bingung? Sejak kapan? Terakhir gue merasa yakin tuh kapan ya? Oh, setelah itu ada kejadian apa ya? Walah, ada ini tuh. Gue kecewa atau gue ini. Tapi itu sebenarnya bisa dibilang penjelasan yang untuk ini. Apa sih? Ada film apa sih? Hah? Film apa sih? Cuma hanya Transformers gitu. Lebih ke arah yang lu bilang, gue kehilangan dompet nih. Terus lu harus nelusurin lagi ketika posisi lu ngomong sama gue kehilangan dompet sih ya. Terus habis itu gue bilang sama lu, nah di mana? Tadi ada kan? Ada. Lah itu ada. Iya, tadi. Iya. Kan gue bilangnya sekarang. Nah, sekarang ya lu bantu. Yaudah, kapan lu terakhir ingat lu bawa dompet lu? Setelah itu lu kemana aja? Coba yuk cari ya. Kayak gitu kan? Iya. Dan gue tahu di mana dompetnya. Di pantat.
Kedudukan yang mahal itu ya. Kedudukan yang mahal. Dan bikin panik ya. Gue inget lagi ke sana. Ya, lu pasti ingat kok. Panjang urusannya soalnya. Masih hangat. Tapi itu masuk akal nggak? Kalau di dunia psikolog itu emang logika itu ada nggak? Maksudnya bukan logika, tapi kata-kata dia yang gue bilang. Seseorang akan menemukan dirinya kembali di tempat dia kehilangan dirinya. Itu kan? Harus ngerunut ke situ. Jadi dikembalikan lagi ke awalnya. Tapi, misalkan dia mungkin sisi emosional dengan orang tuanya waktu dia kecil, dia harus balik ke situ dulu. Itu berlaku nggak untuk orang yang trauma? Beda penanganan, Bang. Karena memang trauma tuh nggak akan bisa hilang. Iya, soalnya kalau orang trauma dibalikin ke posisi awalnya dia normal, dia akan trauma lagi. Kalau dia udah sembuh, nggak bisa, bukan sembuh ya maksudnya udah. Ya kalau misalnya dia udah berhasil melewati, udah bisa accepting. Sudah bisa nerima itu. Gitu loh. Kan tugasnya kalau orang trauma itu kan accepting ya. Iya. Oh iya. Melewatinya dengan tenang, ada gitu kan? Tapi kalau lo masih trauma, mau dibalikin lagi ke awalnya, malah makin jadi traumanya, gitu loh. Sebenarnya nggak bisa. Tapi ini dari sisi kita orang awam ya, bukan dari seorang. Oh iya, of course. Kita kan bukan psikolog. Malah yang psikolog dia. Iya. Saya psikolog juga sih. Ya, walaupun dia kan dia belajar sekolah di bidang itu. Lo ada. Kalau kita kan di situ. Kita kan nggak punya ijazahnya. Kita cuma hanya dari jalanan yang membaca pikiran orang dengan faktor kebiasaan karena banyak bertemu orang dengan karakter yang berbeda-beda. Biasanya ya kita menilainya cuma yang dia kayak gini. Biasanya anaknya kayak gini. Cuma kayak gitu doang. Dan mostly sih benar. Tapi enggak, tadi gue seneng. Satrio itu kan gue tanya. Ya iyalah. Tidur udah puas, bangun-bangun dipijitin dia seneng lah, Mas. Habis itu makan. Habis itu makan pecel lele. Wah. Habis itu minum madu. Itu kopinya muncul. Kopi dateng ya kan. Yang sama madu lagi, itu tambah kopi. Tambah kopi lagi nih. Luar biasa. Terima kasih Mas Hafid. Matur nuwun. Nah tadi dia tuh kan gue sempat tanya, kayak biasanya lah kita suka nanya ke yang ada di sini. No, mau bahas apa? Gak tahu. Jadi dia nggak ada ide juga. Memang selalu. Satrio, gimana Sat? Mau bahas apa? Lemparlah sesuatu. Terus dia ngelempar kunci. Set, mau ngelempar kunci. Oke. Tip. Pas kunci berarti gitu. Dia bukan, dia tapi ini lemparin kunci. Mau ngelempar kunci walaupun nggak jadi. Gimana lu langsung lihat? Oke, dia yang mau melempar kunci itu seorang lulusan psikolog. Kan ngomongin tentang psikologi. Jadi kan ini ngomongin tentang kunci pertanyaan yang tepat untuk dari sisi psikologi. Nah gitu. Jadi ada caranya khusus ya. Orang psikologi itu ngelempar kunci itu punya cara khusus. Kunci pertanyaan yang tepat di dalam ilmu psikologi. Kayak tadi gue bilang. Jadi seseorang itu kualitas hidupnya saya berdasarkan pertanyaan apa? Kualitas pertanyaannya dia sendiri yang ada di dirinya. Itu akan bikin orang itu mau maju sejauh mana. Ya. Kalau dia cuman mikirin gimana ya supaya bulan ini punya uang 5 juta, ya berarti dia cuma hanya mencari targetnya achieve-nya di 5 juta. Tapi kalau dia gimana ya caranya supaya terpenuhi dan saudara-saudara gua dan anak-anaknya saudara gua dan besok cucu-cucunya mereka semua bisa makan. Nah, kualitas pertanyaan itu kan perjuangannya panjang gitu langsung. Berarti yang butuh unlimited. Tapi gini, ada beberapa dasar ilmu ya, yang justru malah berpikirnya ngajarinnya malah lo nggak boleh banyak minta, nggak maksud dalam artian yang lo nggak terlalu jauh mintanya,
Kenapa? Kenapa? Yang sederhana aja. Contoh, ya kan? Lu gak usah jauh-jauh mikirin besok makan apa. Oke. Lu syukuri aja lu hari ini udah bisa makan. Ya. Ada ajaran yang seperti itu. Dan rata-rata orang yang mensyukuri apa yang dia terima di hari itu, dia secara nggak sadar, ya kan, dia akan mendapatkan lebih di hari esoknya untuk dia syukuri lagi. Itu kalau ngomongin kesadaran dalam waktu terdekat ya. Iya dong. Iya. Maksudnya menyadari, lu nggak usah pusing-pusing besok. Lu lulus aja dari kelas 1, tugas lu cuma mikirin kelas 1, otomatis lu naik kelas 2. Lu baik-baik di hari ini, lu besok akan baik. Iya kan? Kalau lu sekarang nggak lulus hari ini, besok lu akan mumet juga. Gitu. Iya. Maksudnya gitu kan? Jadi kan maksudnya jangan minta yang berlebihan gitu. Iya, dalam ajaran itu tuh intinya tuh lo nggak disarankan untuk minta yang berlebihan gitu. Itu awareness. Tapi lebih ke itu cukupi dan syukuri apa yang lo terima di hari ini. Itu awareness di orang-orang Jawa pun ada ajaran itu kan. Sangat kuat malah. Kuat banget. Sekarang maaf nih, abdi dalam. Berapa penghasilannya? 1.700 perak sampai sekarang. Buat kita normal. Cukup parkir aja kagak cukup. Nah kan? Parkir aja udah disenepin. Tapi apakah mereka cemberut? Apakah mereka demo? Enggak. Tapi gini, itu karena mereka menjalankan itu sebagai satu bentuk pengabdian dan itu angka itu pun simbolisnya. Iya. Tapi raja pun memahami kebutuhannya sehingga kayak rumah diiniin, dapat tambahan ini. Maksudnya tetap melek. Iya, maksud lo gini loh. Di saat lo mensyukuri dengan apa yang lo terima, lo akan mendapatkan lebih dari itu. Pahamnya tuh seperti itu. Ya sekarang, mereka cuma dapat gaji 1.750. Tapi mereka tetap bisa memberi. Mereka tetap bisa ngasih sesajen lah, apalah. Bener nggak? Ya. Gitu. Ya itu kan karena sistem ya. Mereka itu sebuah sistem. Iya. Yang namanya lu ngabdi udah otomatis. Juragan yang lu abdi ya, juga dia kan, memahami lu, kebutuhan lu. Secara nggak langsung kan, gua mengabdi untuk lu misalnya gitu kan, dan lu memberikan imbas yang baik juga ke gua, sehingga kebutuhan gua terpenuhi, keinginan lu juga tercapai. Iya. Gitu karena kan mengabdi itu kan karena gua percaya sama lu. Gue ngikutin yang artinya dia melakukannya itu semua dengan ikhlas, nggak ada keterpaksaan, gitu loh. Kan poin plusnya di situ, yang bikin dia bisa bertahan. Terus ngomongin abdi dalam ya, itu nggak mudah, karena sebenarnya itu mengabdi di dalam. Iya. Ininya yang mengabdi. Iya. Jadi nggak ngomongin materi loh. Makanya yang gue salutin, gue pernah nonton banget di salah satu TV swasta gitu kan, mengupas tuntas tentang itu gitu. Yang gue salut itu lebih ke arah, ini kakeknya seorang abdi dalam, ya kan, terus tiba-tiba cucunya pengen menjadi penggantinya. Wow, era sekarang ya? Di era sekarang. Gitu kan, yang mana ya orang tuanya si anak ini kan belum tentu, karena ngelihat mungkin dia lihatnya dari segi ekonomi gitu kan, wah nggak bisa ngasihin apa-apa, tapi karena tahu itu keluarga abdi dalam, sekolahnya ditanggung, nggak keluar biaya lagi, gitu kan, ya sebenarnya semuanya udah ditanggung, jadi lu tinggal jalanin aja. Gitu loh, tinggal jalanin rules-nya yang ada, udah. Cuman yang gue salutin itu, gue sampai berpikir ya manusiawi lah ya, berpikir yang negatif itu manusiawi lah ya. Gue sampai berpikir yang lu karena masih SD aja lu, begitu SMA juga kayaknya berpaling.
Itu pemikiran gue sebagai manusia. Ya, itu skeptikal ya. Ya, gitu kan. Nah, itu yang kayak gitu juga nggak boleh juga. Biarin aja dia ngejalanin. Lu kayak gini kan lu tanpa sadar lu nunggu. Tapi kalau dia berhasil seneng kan? Ya seneng gue. Oh ternyata gue. Berarti lu bisa nerima kan? Oh ternyata anggapan gue. Iya. Gue nggak menolak. Ya seperti yang pernah gue bilang kan, gue nggak menolak kalau gue salah gitu loh. Gue akan akui, berarti lo hebat gitu loh kalau bisa bertahan seperti itu dan tetap dalam ketulusan lo menjalankan itu ya lo hebat gitu. Pertanyaannya sekarang di saat lo menikah, apakah istri lo bisa menerima posisi itu? Kalau dari awal komitmennya sudah saling menyadari bahwa iya, harusnya bisa menerima ya. Harusnya mereka tidak akan menuntut di luar itu. Harusnya. Gitu kan. Cuma kan manusia, Bos. Ya. Gitu loh. Tahu karena lagi cintanya menggebu-gebu ya kan. Iya terima kok. Ya udah tenang aja terima kok. Orang tuaku juga orang yang berada. Ya bisa jadi atau ini juga terkena psikologi masa promo kadang. Iya. Walaupun gini kan. Jadi takut nih yang ini juga ada promonya soalnya. Iya, psikologi masa promo. Ngerti sih kan semuanya dimunculin bagus-bagus. Ya. Janji-janji luar biasa. Pembelek lah. Walaupun kalau dibilang mungkin. Tapi kan ada kemungkinan di sisi satunya nggak diceritain. Oh ini potensinya gini ntar. Lo sama gue potensinya gini. Indah dunia emang. Indah banget. Itu bagus. As a spirit. Ya. Nah, cuman kalau udah bagus kayak gitu, harusnya jangan diragukan, jalanin aja, jangan dikomplain, dan jangan dibilang, jangan ditok. Setelah ini lu sama gue pasti akan gini. Ya, cuma kan manusiawi juga kalau misalnya lu pengen lebih. Iya. Gitu loh, itu sifat dasar manusia. Benar. Nggak pernah ada cukup. Cuman ini ya, kita ngomongin ini ya, tuh agak santai ngelihat zaman cowok sama cewek itu PDKT pada umumnya aja pada masa promo gitu ceweknya dandan pakai bajunya oke, kelihatannya ya cantik seger terus kalau ini terus cowoknya ya bukan gak relate ya, ini relate tapi maksudnya nggak kena di gua. Oke. Terus cewek ya atau dia gampang senyum, nggak ada komplain, misalkan nggak ngomongin masalah penampilan, tapi dia terlihat bisa nerima apapun yang diceritain. Belum ada protesnya, masih dengerin aja. Iya. Itulah masa promo gitu buat gua. Iya, untungnya gua nggak kena di situ gitu loh. Zaman gua pacaran dulu, ya gua menampilkan gua apa adanya. Jadi sampai nikah pun ya nggak ada perubahan apa-apa. Enak kalau udah kayak gitu. Nah real. Justru malah lu udah kejalaninnya udah real dari awal. Justru malah istri nih, ya kan. Dulu waktu pacaran, wah, boro-boro dandan, nggak pernah mas. Sampai jerawat di sepenuh muka pun cuek aja, dan gue pede aja gitu loh. Justru malah belakangan ini dia perawatan. Gitu. Ini kembali masa promo. Promo kedua. Enggak promo kedua. Kan diskon akhir tahun. Enggak, tujuan istri gue malah lebih ke arah yang, wah, gue harus mempercantik diri, memperbagus diri, karena biasanya barang usang dibuang. Nah, dia pengen mempertahankan itu supaya nggak dibuang. Tujuannya itu. Ini kalau udah barang udah lewatin masa barunya. Kan bisa harganya turun nih kalau second nih. Ini harganya malah naik. Enggak, belum. Nah, karena begitu dia nyadarin udah sampai titik. Ya Allah, ini. Gue dudukin. Begitu dia udah nyadarin, dia harus main balik ke orinya. Karena udah masuk masa antik itu, kalau barang ori dicari. Ya enggak? Tapi kan perawatan kan enggak ori ya. Iya, lu lihat aja. Lu lihat aja mobil, motor. Lu lihat deh.
begitu baru keluar mahal. Iya. Terus yang bikin lebih mahal dari itu apa? Karena ini standarnya udah gini, Udah lu tua. upgrade kan. Supaya itu lebih keren lagi, mahal. Keluar biaya bagus, orang salut. Tapi ntar begitu udah lewat masa ini jadi biasa aja. Untuk dia masuk ke masa supaya bisa naik lagi, dia harus balikin ke ori dulu. Iya. Masuk masa klasik. Karena semua upgradean itu jadi nggak berarti. Nah, gitu. Orang carinya klasiknya. Artinya kan, ya maksud gue gini loh. Di saat lu masih baru pacaran, belum nikah, lu dandan jor-joran ya, begitu nikah lu biasa aja, pasangan lu pasti enek ngeliatnya. Iya, karena pasti promonya kemarin nggak begini. Iya, promonya bagus. Kenapa hari ini begini? Ya kan, promonya rumah bukan RSSSSS. Nah, promonya nggak pakai bukan tipe yang assalamualaikum waalaikumsalam gitu kan. Terus pas udah dibeli, kok assalamualaikum waalaikumsalam gitu kan. Kemarin sebelum pinjam perasaan promonya kagak pakai dasar bolong. Yang ditakutin sekarang semakin bolong. Yang ditakutin semakin tua, semakin nggak merawat diri. Terus gimana pasangannya bisa? Gitu kan, bisa bertahan. Ya kayak gue kan misalnya bini gue bilang, "Pak, rapiin ke jenggotnya, gini, di shaving kek." Ya gue shaving. Terus gue shaving, gue sisain jenggot. Kemarin pas dia pulang, nah ini kan rapi, ininya juga ditarik-tarik. Oh ya udah, besok gue shaving lagi kan gitu. Maksudnya untuk menjaga itu biar makin tua tuh makin asik ya, lu harus menjaga gitu. Ya, dari segi penampilan juga, pengakuan lo. Gitu. Ya. Kan bisa dibilang sebenarnya masa promo itu masa penuh yang menjanjikan ya. Ya itu yang bahaya. Iya, jadi lu bisa nggak selepas masa promo, lu bisa tetap stay seperti yang lu performa yang lu munculkan di masa promo, sehingga orang nggak kecewa kan? Iya, justru bini gue malah, lu bayangin aja, dia yang nyuruh gua nge-gym. Nah, oke dong, dibayarin sama dia. Terus gue nanya, ya tujuannya apa? Ya biar kamu shape aja, jadi tetap ganteng. Padahal gue pasti bilang itu, gue beli sendiri, dibilang ganteng. Iya. Jangan tawa lo. Gitu loh. Itu barusan adalah pengakuan ganteng dari seorang Abram. Kan gue ketawa, gue geli sendiri. Yang dimana dia merasa geli karena yang ngucapin itu istrinya. Tapi buat yang teman-teman yang merasa Abram itu adalah ganteng, jangan ya. Boleh komen di bawah. Jangan ya. Abram ganteng. Di bawah di komen. Abram ganteng. Abram, gue yang geli. Ganteng. Oh, jangan sampai ada komen kayak gitu ya. Nah, bisa tutup ntar beda tahun. Gitu loh, maksudnya. Ya, gue nggak minta, tapi dia melakukan itu untuk dia. Tapi dia juga menyadari masa dia sendiri yang melakukan itu. Yeah. Akhirnya dia malah menginginkan gue untuk melakukan hal yang sama, gitu, menjaga diri supaya tetap fit, tetap original. Nah, ya biar mahal lagi, biar value-nya naik lagi. Iya. Karena kan udah mulai masa usia klasik kan. Nah kan banyak orang yang kayak gitu. Gitu banyak orang. Sadarilah bahwa original itu penting ketika itu sudah melewati masa promo dan masa pakai, karena udah masuk masa tenggang. Gimana? Apa sih? Iya, enggak maksudnya. Tapi lu ngerti ya logika itu kan? Iya, maksudnya masa pakainya jadi perpanjang terus lah. Iya. Lu bayar terus pulsanya. Betul. Dan peminus tuh. Iya. Dan kelewat. Ntar di akhir kartunya repot, nangis. Iya, kartunya diblokir dah. Diblokir. Selesai dah lo. Kan, kayak ini kan, gue takutnya sih kayak gitu. Nah, kan, baru masuk Lino. Oh iya ya. Ini aja. Emang selama ini libur ya? Libur dia. Mas, pantesan korek gue cepet habis. Panas lagi. Nah, psikolog. Psikolog. Ya.
tema kita hari ini tuh tentang gimana? Gue tadi pertanyaan seseorang itu, kualitas pertanyaan seseorang itu akan membawa hidupnya ke arah mana? Kasarannya yang tadi yang gue bilang kalau ngomongin materi, kalau lu mikirinnya gimana supaya gue besok punya uang 5 juta untuk sebulan, ya maka kualitas lu cuma 5 juta maksimal. Ya kan? Tapi kalau lu unlimited pertanyaan lu, baru pengen bantu banyak orang, udah nggak terbatas, maka lu akan ngadepin yang tidak terbatas juga potensi itu. Iya. Nah, tapi itu kalau masalah materi. Tapi kalau dia juga nggak pinter melihat peluang ya. Menjalani peluang. Iya, maksudnya lu ngelihat, habis itu lu jalanin, lu ngelihat, lu jalanin, lu ngelihat, lu ngejalanin. Kalau lu nggak pinter ngeliat itu juga ya. Iya. Susah. Benar. Setuju banget. Nah tadi lu pengen nanya apa ke Ino? Mau nanya apa ke Ino? Mau nanya apa ke Ino? Iya, kan berdasarkan dari pertanyaan. Oh iya. Iya. Ino, pertanyaan dalam hidupnya apa, No? Nah, itu pertanyaannya Ini nih. Pertanyaannya tuh Ini nih. Jadi lo harus bisa ngejawab hanya Ino. Iya. Kayak nggak punya masa depan jadinya. Dia nggak punya pertanyaan. Kayak gitu doang. Ya itu pertanyaan. Pertanyaan apa? Itu pertanyaan. Pertanyaan tentang apa? Oh. Berarti dia nggak nyimak dari kita ngobrol ya? Nggak harus. Saya tahu, cuma maksudnya saya nyimak. Cuma apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaan tentang hidup itu apa? Iya. Saya sih nggak nanya, jalanin aja hidupnya. Tuh. Itu. Ada yang kayak gini. Gitu. Nih, kalau Ino itu, lu kenal lebih lama, oke? Gue lebih sebentar otomatis. Karena kalau lebih sebentar, berarti gue yang lebih lama. Ya, itu cuma dibalik-balik aja. Sekarang kita baru ngomongin. Iya. Nah, yang gue lihat Ino tuh orang simpel. Apa yang tanggung jawab yang udah ada di depannya dia dijalanin, dia selesaiin. Itu gue salutnya dari Ino. Dan perfect. Itulah Ino, ngejalanin apa yang datang ke dia. Tapi gue nggak tahu apa Ino menantang dirinya dengan mau mimpi gue sebesar apa ya. Nah itu yang gue nggak pernah tahu. Mungkin lu yang lebih tahu karena lu lebih lama kenal dari gue. Kasarnya kalau gue kenal 2 hari, itu udah 3 hari. Gak apa-apa kita bahas orang tuh di depannya, jangan di belakangnya. Kenapa? Itu yang susah dilatih dari dia. Apa itu? Ya itu. Seperti yang tadi lo bilang. Masa sih lo, kan gue bilang ada ajaran yang mengajarkan ya lo bersyukur dengan apa yang ada hari ini. Hari ini, ya. Ya kan? Nah, lo menyatakan bahwa ada orang yang minta bulan ini dapat 5 juta. Ya, lo akan dapat 5 juta aja. Ya. Ya kan? Ada orang yang pengen bisa mendapatkan lebih tak terbatas. Iya. Ya kan? Nah, kalau yang mengharapkan lebih tak terbatas, ya gue ada di posisi itu. Ya. Ya kan? Dan gue berusaha menularkan itu ke Ino, adik-adik gue. Gitu. Cuman faktor ini loh, desakan psikologisnya belum ada. Desakan apa? Desakan psikologisnya itu belum ada. Untuk memancing ke arah sana. Oh, ini letupan pengungkit ya saya. Batu loncatan. Andai kata pacarnya ntar mulai ngomong, tahun ini atau enggak sama sekali, mungkin dia akan berpikir lebih. Oh itu udah ada dalam pikiran. Nah? Kalau itu kan udah ada dalam pikiran. Iya. Dari tahun lalu itu. Tiap hari itu di otak gimana caranya? Nah, tiap hari. Itu udah ada. Tapi kan lebih gimana caranya? Ya gimana caranya? Hah?
sih apa yang harus saya lakukan biar saya mencapai target yang udah saya setting ini. Lu belum mencari secara sendiri gimananya, maksud gua gini, lu untuk mendapatkan apa yang lo inginkan itu, yang pertama itu adalah lu lihat diri lu sendiri, kemampuan lo. Kalau lu punya kemampuan lebih yang bisa lu jual untuk mendapatkan lebih, artinya lu bisa melakukan itu. Ya kan? Ya. Belakangan ini udah mulai ada peluang kebuka gitu loh. Dengan Ino udah in-house gitu kan. Ya, seenggaknya secara monthly udah ada penghasilan. Oke. Ya kan? Cuman kan di balik itu semua harus ada yang tertata lebih. Ya, harus ada pertanyaan lagi nih. Ya kan? Dijalanin nih. Untuk mendapatkan lebihannya. Ya. Dalam artian, masa lu nikah, selesai lu nikahan, terus lu harus menanggung utang. Jadi lu kerja untuk bayar utang karena nikahan lu. Kan lu nggak mau kayak gitu. Ya. Ya kan? Artinya lu punya saving yang lebih. Ya kan? Atau konsep nikahan lu yang lu kecilin. Benar nggak? Benar. Ya kan? Antara dua itu aja pilihannya. Gitu loh. Cuman kadang konsep nikahan lu yang lu kecilin, banyak faktor lagi. Misalnya, orang tua lo, orang tua pasangan lo, itu orang yang sosial banget. Dalam artian, tamunya pasti banyak. Relasinya pasti banyak. Harus mengundang banyak orang. Karena menjaga nama baik orang tua. Itu umum sekali ya. Itu sangat umum terjadi. Di Indonesia, bro. Ya kan? jangan panas. Itu sangat umum terjadi, gitu kan. Nah, di balik itu semua, sebenarnya gue mikirin itu untuk dia. Dan gue juga masih mencoba cara ini. Belum. Cara ini gue belum siap. Cara ini ntar dulu nih, panjang banget nih prosesnya. Akhirnya kemarin kegedor nih. Ada satu cara. Lu sini dulu deh. Lu ambil cara ini dulu. Ambil kerjaan itu. Sambil gue nyusun ini nih buat adik-adik gue semua. Supaya semuanya ya mudah-mudahan Tuhan mengizinkan gitu kan. Semua dan hidupnya tercapai. Ya. Gitu loh. Bukan buat gue. Kesenangan gue adalah di saat ya melihat mereka sukses kita. Gitu loh. Itu gue udah cukup puas, gue udah cukup seneng. Itu sih, gimana ya? Ini nanti kita kulik-kulik lagi lah. Maksudnya kita coba proses-proses yang kayak siapa ya? Kayak banyak. Kayak ini nih, L nih. Kita selalu dia dengan dia kerjanya apa sebagai apa, terus dia masih berapa kali sudah masih bilang, aku tuh masih kebanyakan waktu luang nih akhir-akhir ini. Aku menungguin pohon-pohon lainnya nih, pohon-pohon cuan gue lagi nih, buat tungguin apa nih untuk ngisi-ngisi kegiatan. Akhirnya mulai datang sekarang, apapun itu. Dia mulai muncul dan dia nyambut itu. Dan, aku ditawarin nih. Ya udah, yang manggil siapa? Gue bilang. Yang kemarin yang punya pertanyaan itu siapa? Itu kan datang kan? Ya itu jawabannya, jalanin aja. Terus sesuai dengan pertanyaan lu. Iya. Ya tapi memang gini loh, apa? Untuk memulai itu ya lu mulai dengan bertanya memang. Gitu. Iya. Bertanya pada diri lu, kayak gimana gitu kan. Terus setelah lu bertanya pada diri lu, kayak kira lu seperti ini, lu pengen kayak gini-gini, lu pasti akan bertanya lagi, gimana caranya? Iya. Emang pertanyaannya tuh pertanyaan yang bikin ngebuka jalan tuh kebanyakan tuh gimana dan bagaimana kan? Gimana caranya? Bukan kenapa. Iya. Kalau kenapa kayak judgement banget. Iya, kalau misalnya kenapa nih, kurang ya? Kenapa sulit ya? Gue berpikir, gue pengen punya 10 miliar. 10 miliar aja. Nah, gimana? Nah kan? Pasti gue akan bertanya gimana? Bagaimana cara? Tapi kalau gue nanya, kenapa? Kenapa gue nggak punya 10 miliar?
Ya kan? Pertanyaan itu Tapi gue pernah di apa? Ya ini pelajaran juga buat gue gitu kan. Gue pernah ngomong cuma sekedar ngobrol sama kakak gue kan. Apa? Bung, seandainya nih, gue ngomong sama bang gue nih. Seandainya nih, gue punya uang 20 M, gue taruh di deposito, terus gue hidup dari bunganya doang. Lo nggak jawaban abang gue apa? apa? Terus lo udah cukup hidup dengan kayak gitu? Ya udah kan gue nggak ngerepotin orang. Lihat tuh, kalau otaknya males, nggak akan didengar sama Tuhan, ditabok gua. Ya. Serius, gitu loh. Tapi ya itu kan pola pikir manusiawi. Iya. Lo punya 20 M, lo taruh di deposito dengan bunga 3%, ya kan? Artinya 3% dari 20 M ini berapa? Ayo. Hah? 30 juta dibagi 12. Aku 30 juta. Kalau 20 M. kalau 26 6 300 dibagi 12. 3% kan? Iya, dibagi 12. 6. Hah? 6 juta. Enggak, bukan. Kalau lu bisa ngomongin 2M. Ya 6. 3% kan 6. Berarti 600 kan? Iya. 600 juta kan? Dibagi Dibagi 12. Gocap. Nah, udah. Kurang nggak? Sebulan. Awalnya cukup. Nantinya kurang. Hah? Iya. Karena iya. Artinya apa? Kalau lo berpola pikir kayak gitu kan artinya males. Karena gini, itu sama aja lu stuck intinya. Iya. Lu stuck di posisi lu sekarang, sama lu stuck di posisi angkanya digedein, tetap stuck. Iya. Iya kan? Tapi kalau misalnya, ya taruhlah hitungan pengeluaran lu sebulan cuma 20 juta, lu dapat 50 juta, artinya ada 30 juta tersisa. Nah. Itu kalau lu emang orangnya doyan nabung, itu pasti akan berkembang lagi. Bener nggak? Bener. Secara logika, ya kan, orang berpikir, ya kan. Ya jawaban dari abang gue ya bener. Ya lu nggak mungkin dikasih sama Tuhan, lu males kayak gitu. Hayalan lu aja udah kayak gitu, udah males. Udah mencari uang untuk lu bermalas-malesan. Nah, kan? Itu kan udah salah gitu. Jadi pertanyaan gimana itu lebih tepat daripada kenapa emang. Iya. Kenapa itu kan kayak dasar analisisnya untuk lihat kondisi sekarang kenapa ya gini. Tapi untuk keluar dari kondisi ini, lu harus gimana? Iya. Harus berubah dari kenapa jadi. Lu malah menjawab pertanyaan yang lu inginkan tadi itu tanpa ada solusinya, tanpa ada caranya, gitu kan? Iya. Hah? Apa? Iya kadang ngerokok. Sabar-sabar ya. Iya. Kalian kuat kok paru-parunya. Besok pakai helm aja, pakai helm. Ya. Masker gas. Kita patungannya beli yuk. Yang di S Hardware aja yang masker. Atau di situ dibikinin box aja gimana, box? Hah? Box. Bilik. Mas, lebih ke sempit ya. Ini aja nih kamar mandi kita buka, jadiin kaca, jadi kayak. Ini aja yang simple sih. Gue udah tahu tuh di sini sewanya sewa tabung oksigen. Iya itu. Pasang tabung oksigen situ 2, mereka sambil begini. Butuh yang tabung-tabung kecil yang dijual di apotek. Berarti harus kata itu benar dibanting. Mana yang lebih simpel? Apa lagi? Berarti ngerokok kalian berdua jangan ngerokok. Betul, Pas tek. Itu lebih simpel. Lebih simpel. Nggak ada duitnya, nggak perlu keluarin duit. Mungkin bisa hemat Bisa hemat. karena biasa ngetek 3 sampai 4 batang. Mungkin nanti di luar kan lebih hemat gitu. Enggak, sialnya tuh bener omongan dia. Gue juga nggak bisa ngomong apa jadi. Makanya gue juga dia. Karena nggak salah. Mereka nggak salah. Sialnya pakai baju merah malu. Beberapa kali tek tuh cuma nge-vape. Sekarang apa balik lagi ke rokok. Enak ngeliatin dia ngerokok, emang jahat banget tuh asli. Gue udah berusaha untuk ya udahlah. Nah, jangan nanya kenapa, Gimana caranya? Nah, titik tengahnya gimana caranya
rokok ini asapnya nggak ganggu Inok sama ini, sama Satrio. Enggak dong. Ya. Gimana caranya biar nggak ada asap rokok di ruangan ini? Itu maksudnya. Tetap masalah tetap mau ngerokok. Ada masalah tetap mau ngerokok. Nggak gini guys. Andai kata asap nggak, mana ya? Nggak bisa. Gini. Buat para penikmat asap, ini nih. Nggak ada penikmat. Ini enggak, ini ada. Ini namanya adalah sebuah inspirasi dan kerja otak. Memang. Nah, ini sebuah inspirasi. Di dalam setiap tarikan dan hembusan asap ini, itu bergulir ide-ide. Ya. Tapi nggak berlaku untuk hari ini karena hari ini benar-benar blank seharian. Angin lagi. Enggak, gue udah nggak blank kan. Tadi ya. Ya lu tidur enak banget. Bangun tidur dipijitin, habis dipijitin dipopoin. Gimana? Dipopoin. Oh, ditepak. Iya. Popoin. Ya kan dipopoin. Kalau makan. Oh iya, makanya dipapain. Dikunyahin gitu. Ya kagak dong. Oh enggak. Kirain. Ya. So, Sally can wait. itu so menit. Gue kirain mau nyanyi. So menit. Ya. So menit. Jadi ingat kalau why itu adalah pertanyaan analisis untuk melihat apa yang terjadi, tapi untuk keluar dari untuk moving untuk naik lagi untuk keluar dari situasi lu butuh how. Ini how. How cemah. Apaan tuh? Artinya? Ya udah, tanya sama Bu Egi. Tetap nyambung. Dengan ketawa Cinanya. Tetap nyambung. Hah? Udahan. Udah. Oh udah. Oh itu Udah. itu pesannya. Iya. Oke. Kan kita ngomongin pertanyaan yang tepat. Ya itu sebenarnya pertanyaan itu tentang why dan how. Itu how. Ingat, kita bergerak berdasarkan how, bukan why. Why itu kerja analisis. How itu bukan yang asam-asam itu ya? Iya. Iya, permen Cina itu kan dari bunga how. How. Oh itu how. Benar nggak sih? Nggak tahu ya? Ya. Iya, soalnya itu bunga how. Yang permen yang asam-asam itu. Yang tulisannya tulisan kotak gitu. Tulisan koran kota kan, tahu kan? Ya udah. Oke. Jangan lupa kata-katanya Mas Alam. Tetap nyambung di channel ini bersama gua Abram di Alam. Gua Alam, dia Abram. Kita beda tahun.